Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulifah Hasanah, NPM 1801010111. Di sini saya akan menggunakan media ceramah untuk menyampaikan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam guna memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam dan pembelajarannya. Di sini saya akan menyampaikan judul misi dakwah Rasulullah SAW di pembelajaran kelas 7 Madrasah Sanawiyah semester ganjil. Ya, pengertian dakwah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di bumi untuk menyampaikan kebenaran dengan cara berdakwah. Meskipun pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tetapi seiring berjalannya waktu Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Misi dari dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama menyampaikan ketauhidan, bahwasanya Allah itu esa, Allah itu wujud, dan menyampaikan zat-zat serta sifat-sifatnya Allah. Yang kedua yaitu menyampaikan adanya pembalasan di hari kiamat, bahwasanya kita harus percaya adanya hari kiamat. Ketika kita percaya hari kiamat, maka ketika kita akan melakukan maksiat ataupun melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan perintah Allah, yaitu melarang larangannya Allah, maka kita akan merasa takut karena hari kiamat itu ada. Yang ketiga yaitu mengubah perilaku masyarakat jahiliyah, karena pada zaman dahulu masyarakat jahiliyah itu sangat melanggar norma-norma sosial, yaitu meminum minuman keras, judi-judian, merampok, berzina, bahkan membunuh wanita. Bahkan pada zaman jahiliyah menganggap bahwa wanita itu tidak penting, wanita itu merugikan dan sebagainya. Nah, itu oleh Nabi Muhammad, misi dakwahnya itu yaitu untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Yang keempat yaitu membawa kedamaian, karena pada zaman dahulu sering sekali terdapat nggak zaman dahulu, zaman sekarang juga masih terdapat seperti halnya bukan kedamaian, perselisihan antara yang pro dan kontra, baik ataupun itu pemilihan ataupun segala hal yang sifatnya itu bisa dimusyawarahkan, tetapi mereka tetap belum damai. Nah, misi dakwahnya Nabi yaitu membawa kedamaian, yaitu dengan cara musyawarah maka kita akan mendapatkan hasil secara bersama-sama. Yang kelima yaitu memberi teladan baik dan memuliakan manusia. Sifat Nabi Muhammad SAW itu sangatlah mulia. Karena apa? Karena beliau itu sesabar-sabar dari manusia dan tidak pernah marah, serta akhlaknya beliau itu sangat mulia sekali. Maka dari itu, dari akhlaknya beliau dapat kita contoh, beliau itu termasuk suri tauladan ataupun uswatun hasanah yang dapat kita ambil contoh untuk berperilaku terhadap manusia, yaitu saling menyayangi, saling menghormati pendapat, saling mengasihi, serta Nabi Muhammad itu tapi Nabi Muhammad itu selalu hidup sederhana, karena beliau merasa bahwasanya hidup di dunia itu hanya titipan Allah dan kehidupan yang kekal itu hanya ada di akhirat. Yang keenam yaitu membangun manusia yang berakhlak mulia. Kenapa kita harus berakhlak? Karena manusia tanpa akhlak itu seperti halnya pohon tidak berbuah, bisa diibaratkan seperti itu. Karena apa? Karena kita itu sesama manusia tapi tidak memanusiakan manusia. Contohnya seperti kita itu tidak pernah saling tolong menolong dan sebagainya. Karena memuliakan manusia itu contohnya tolong menolong, setelah itu membantu, saling mengasihi dan menghormati pendapat, menghargai pendapat satu sama lain. Mungkin cukup dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dikit banyak manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.